Gonjang-ganjing soal nasab, ini kata Profesor Dr. Quraisy Shihab. Buku dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini dalam tajuk terputusnya nasab habaib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyempurnaan dari buku menakar kesahihan nasab habaib di Indonesia, karya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, memuat sebuah reportase wawancara antara Profesor Dr. Quraisy Shihab dengan seorang wartawan yang beliau cantumkan dalam buku ini. Ini sebetulnya sudah berkali-kali saya ulang dan memang sengaja saya ulang karena di sini mengandung hal-hal yang bisa membuat kita bijaksana ya. Sangat baik, sangat bijaksana apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tulisan ini. Kita baca terlebih dahulu sebelum nanti kita memiliki interpretasi tersendiri atas tulisan ini ya. Jakarta Jatman Online ya. Ini judulnya di atas teman-teman. Di bawah ini bukan footnote yang tulisan gonjang-ganjing nasab ini. Ini footnote nggak ada footnote-nya ya. Saya nggak tahu ini footnote untuk apa. Oh ini gonjang-ganjing ya. Ini ada cantuman footnote di sini. Nah, barangkali kalau Kiai Imad mengutip begini dikira ini nyomot Google. Padahal kan ya untuk footnote saja, ini rujukan bahwa Kiai Imad menulis atau mereportase wawancara ini sumbernya dari link ini. Dalam dunia artikel atau dalam dunia akademik kan kalau kita mengutip pendapat orang atau kalau kita ingin menghubungkan satu pikiran tertentu dengan pikiran yang lain atas objek yang diteliti, itu maka harus mencantumkan ya footnote seperti ini. Itu sah-sah saja asalkan ya jangan semuanya gitu ya. Ada hasil pikiran kita juga atas atau interpretasi kita atas data yang kita olah. Nah, ini termasuk data yang Kiai Imad tulis ya, yang Kiai Imad cantumkan dalam buku karya beliau ini. Jakarta Jatman Online, pakar tafsir Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada hingga saat ini dan diyakini oleh para ulama. Jadi ada jaminan bahwa keturunan Rasulullah masih berlanjut. Ini disepakati oleh ulama dan Al-Kausar itu nikmat yang banyak, kata Profesor Quraisy, dilansir dari YouTube Kupas Channel ya. Rabu 10 tanggal 5. Ini sudah setahun yang lalu apa kurang lebih ya. Lebih dari setahun ya. Hal ini merupakan respon terkait fenomena Habib mencuat kembali fenomena Habib mencuat kembali dan ramai diperbincangkan, terutama di medsos. Tidak luput dari pro dan kontra terkait statement seorang kiai dari Banten dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa ada nasab silsilah dari kalangan Ba'alwi, keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahunan. Ini ceramahnya Kiai Imaduddin Utsman dilansir dari Gus Fuad Channel. Ulama tafsir Al-Quran ini menjelaskan bahwa pertama dengan adanya ilmu nasab, jadi wajar orang memperhatikan garis keturunan apalagi ada bobot, bebet, bibit. Tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda. Nah, ini ungkapan bijaknya ya. Jadi kalau versinya Profesor Menachem Ali atau Dr. Menachem Ali, saya nggak tahu Pak Menachem itu gelarnya udah profesor atau dokter belum, tetapi ini panggilan pribadi aja untuk apresiasi ya, karena kecerdasan beliau gitu. Jadi bukan sebutan akademik, bukan gelar akademik yang saya sebutkan profesor kepada Pak Menachem Ali. Iya, silakan kalau Anda ingin mengklaim keturunan Nabi, tapi itu hanya sekadar di ruang internal. Kalau tidak ada data eksternal gitu kan bahasanya Pak Menachem Ali gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana statement dari Pak Quraisy Shihab atau Dr. atau Abi Quraisy Shihab ini, Profesor Dr. Quraisy Shihab ini, beliau mengatakan tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda, buktikan bahwa hal tersebut melalui akhlak ilmu Anda. Nah, ini menarik ya. Kalau kita boleh bertanya lebih redik lagi, lebih mengakar lagi, apa urgensinya orang mengaku sebagai keturunan Rasul di hadapan publik? Atau mengkuar-kuarkan ya bahwa ini keturunan Rasul dan semacamnya. Urgensinya apa?
Apa faidah daripada kita mengaku sebagai keturunan Rasul kepada orang-orang? Bukankah itu sebuah hal yang sangat berat? Ada beban moral di sana. Ketika seumpama orang dikenal sebagai keturunan Rasul, dia memiliki beban moral yang sangat berat karena dia harus berperilaku sebaik mungkin dan harus berjalan pada tradisi-tradisi hidup dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Buktikan bahwa hal tersebut melalui akhlak, ilmu Anda. Nah, ini saya teringat kalau ini dikaitkan dengan interpretasi para ulama, ya, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mereportase satu kisah salah satu mantan budak berkonflik dengan seseorang yang dikenal sebagai Syarif. Itu pokoknya banyak lah. Tapi kalau saya jelaskan terlalu panjang. Kita fokus ke apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ya dalam tulisan ini. Profesor Dr. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa yang kedua ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi yang dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya, yaitu Salman minna ahlal baiti. Artinya Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Ini di dalam kitab Al-Mu'jam, ini di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabrani ya, halaman 6040. Sebagaimana kita ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, seorang raja Persia yang saat ini Republik Islam Iran. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya atau keluarga Nabi. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tonjolkan akhlak kita. Nah ini. Kalau kita perhatikan ungkapan Pak Guru Gembul kemarin dalam sebuah wawancara dengan Kang Mas Yusuf Mars ya di Pada Suka TV itu, Kiai Imad itu membuat tesis itu kan reaksi atas perilaku-perilaku oknum tertentu yang tidak mencerminkan akhlak Nabi. Mulanya itu, tetapi ketika diteliti, malah pindah alur ke jalur nasab genealogi sebagai kajian genealogi yang ansih. Bahwa Kiai Imad menemukan nasab mereka tidak tersambung gitu loh. Akhirnya kan sampai sekarang. Ini sebetulnya fenomena yang kita bisa lihat betapa sangat jauh ya diskusi, kemudian pengkajian, lalu ini mengaitkan banyak aspek gitu. Jadi balik lagi ke pembahasan ini, seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, tonjolkan akhlak kita, ilmu kita, dan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Dan tidak usah memikirkan diakui, tidak diakui, terserah pungkasnya. Jadi kita balik lagi ke persoalan yang paling elementer dalam kehidupan, dalam persoalan ini. Orang diketahui sebagai keturunan Nabi atau bukan, itu masuk dalam persoalan furu'iyah atau usuliyah. Kalau furu'iyah, andai satu klan dianggap sebagai keturunan Nabi oleh kelompok orang atau komunitas masyarakat tertentu, lalu komunitas masyarakat yang lain tidak mengakui bahwa ia sebagai keturunan Nabi, apa salahnya jika itu berdasarkan atas pengetahuan, atas argumentasi tertentu? Apakah satu klan yang bukan satu klan ini yang dikenal sebagai keturunan Nabi, ya, pengakuan atas dirinya atau keyakinan atas dirinya sebagai keturunan Nabi itu masuk dalam ruang keimanan, sehingga ia disebut sebagai ruang usuliyah, sehingga kalau kita tidak mempercayai ini mempengaruhi keimanan kita terhadap keislaman, itu ya. Yang intinya harus kita perhatikan dalam persoalan ini atau dalam pembahasan ini adalah bagaimana seseorang itu membawa citra keislaman, membawa ajaran-ajaran keislaman, merepresentasikan dirinya sebagai orang yang bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai contoh bagi generasi-generasi selanjutnya untuk mengembangkan tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran keislaman. Itu kan poinnya tuh. Jadi soal bagaimana seseorang itu berakhlak, soal bagaimana apa yang diajarkan, itu harus bersandar kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kalau satu klan tertentu itu tidak diakui sebagai keturunan Nabi, seumpama ya, atas argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan ini atas pembahasan-pembahasan yang telah digelarkan, ya. Jadi saya pikir ini adalah satu pertanyaan yang harus dijawab. Ianya masuk ruang usuliyah atau furu'iyah? Ya.
Apakah dia masuk bab qadzaf eh? Misalnya gitu ya. Bab ta'an atau ta'anu fin nasab misalnya. Masuk tidak, atau ta'nu nasab atau qadzaf dimasukkan dalam ruang ini kepada persoalan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi atau orang yang memang selama ini dianggap keturunan Nabi, setelah dibahas ternyata bukan keturunan Nabi, lalu orang-orang tidak mempercaya atau tidak mengakui dia sebagai keturunan Nabi atas dasar argumentasi ini, apakah dimasukkan bab qadzaf, dimasukkan bab at-ta'nu fin nasab dalam hal ini merupakan cocokologi atau bukan? Nah, ini adalah satu pembahasan yang harus kita diskusikan gitu loh ya. Jadi kalau memang pengakuan atas keturunan Nabi itu masuk ruang usuliyah ya berat juga sih. Ya seumpama saya mengaku keturunan Rasul gitu. Seumpama seumpama. Lalu sekelompok orang mempercayai saya. Generasi-generasi setelah saya seterusnya menjadi suhra wastifadhah seumpama ini ya. Atau suruh hadis atau apa, tapi orang mengakui saya keturunan Rasul, lalu orang nggak percaya, itu sangat berpengaruh terhadap keimanannya. Wah, ini repot. Ini tidak hendak sedang menghubungkan atau menganalogikan atas fenomena tertentu, tidak ya. Ini hanya saya hanya mengandai-andai diri saya, tidak sedang menganalogikan atas satu fenomena apapun, tidak ya. Tapi saya di sini hanya menggambarkan saja, jika seumpama ada satu klan tertentu diakui atau tidaknya sebagai keturunan Nabi, ini masuk ruang usuliyah atau tidak. Jika masuk ruang usuliyah, itu gambaran yang tadi saya sampaikan tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman. Yang intinya dalam konten ini saya disclaimer, saya ingin menarik dari sisi moralitas, dari sisi akhlak, dari sisi etika, dari sisi etik, bahwa ya kealiman, kita menjadikan orang sebagai panutan, sebagai contoh gitu ya, itu kan nggak wajib turunan Rasul atau bukan, yang penting itu akhlaknya gitu ya. Akhlaknya mengikuti Rasul, ajarannya adalah ajaran Kangjeng Nabi Muhammad, keilmuannya adalah keilmuan yang telah diwariskan oleh Kangjeng Nabi Muhammad gitu loh. Perilakunya adalah perilaku yang telah dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad gitu ya. Jadi ini harus ditonjolkan agar supaya keislaman citranya itu baik, kita pun baik gitu ya. Jadi saya pikir ini perlu untuk kita sama-sama renungkan, walaupun ini sudah saya bahas berkali-kali, tapi karena saya melihat sisi baik dalam pembahasan ini, maka saya bahas dalam konten ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, silakan untuk direvisi, untuk dikomentari di dalam kolom komentar. Apapun itu, kita harus saling mendoakan dalam kebaikan ya untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk NKRI kita tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.